Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita juga telah membahas tentang makna alhamdulillah, yaitu kita dilarang memuji kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memuji kepada sesama kita, kepada makhluk lain apabila kita pujiannya tersebut disandarkan kepada pujian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita itu dilarang memuji kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Siapa Allah sebenarnya itu? Yang pantas hanya kita puji hanya Allah. Lalu siapa Allah itu? Masih di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Rabbil alamin. Allah adalah Tuhan semesta alam. Yang dimaksud semesta alam di sini bukan cuma planet bumi, tatar surya dan seluruh planet yang ada di dalam tatanannya, tetapi yang dimaksud dengan alam di sini adalah seluruh alam yang akan kita lalui dan alam yang telah kita lalui. Salah satunya yang telah kita lalui adalah alam ruh, di mana manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan ruhnya itu dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika terciptanya ruh tersebut, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, "Alastu birabbikum? Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu?" Qalu bala. Tentu ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Di alam ruh semua manusia itu meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Tidak ada yang namanya Tuhan 3, tidak ada yang namanya Tuhan 4 dan lain sebagainya. Semuanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi ketika mereka terlahir ke dunia, antakulu yaumal kiamati, pertanyaan tersebut akan menjadi pertanyaan Allah ketika nanti di akhirat bagi orang-orang yang mana dia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna an hadza ghafilin. Maka mereka yang lalai kepada lafaz tersebut, mereka berkata bahwa kami terlupa akan pertanyaan tersebut. Memang kita kalau disadari dan tidak disadari, diingat-ingat ataupun tidak diingat, semakin diingat ternyata memang tidak ingat kita apa yang terjadi pada alam ruh kita. Padahal ini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alastu birabbikum? Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kamu?" Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi bumerang untuk kita ketika nanti di akhirat apabila kita di dunia ini lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu alam yang pertama. Di situ semua manusia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka memang benar yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat di alam ruh tidak ada satupun orang yang berkuasa. Semuanya rata, tidak ada yang namanya pejabat, tidak ada yang namanya rakyat, tidak ada yang namanya orang miskin, tidak ada yang namanya orang kaya. Tidak ada yang namanya atasan, tidak ada yang namanya karyawan. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya anak cucu daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka di situ yang berhak dipuji bukanlah orang yang jenius, karena kejeniusan saat itu tidak bermakna bagi dirinya. Yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Memasuki fase yang kedua setelah alam ruh, manusia masuk ke dalam alam rahim. Di alam rahim yang begitu sempit, kita keluarnya tapi menjadi besar, tapi nggak langsung jenggotan keluarnya juga. Di alam rahim yang begitu sempit, tidak ada penerangan sama sekali. Bahkan kalau dipikir-pikir bagaimana kita itu bernapas, apalagi bawa makan. Semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah rawat kita, Allah jaga kita, Allah beri udara, Allah beri makanan ketika kita di dalam rahim. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang ibu ini bersusah payah dalam mengandungnya, bersusah payah dalam menjaganya, bersusah payah dalam merawatnya, dan dokter menasihati jangan sampai kecapean, makanlah makanan yang bergizi, jagalah kesehatan. Tetapi kalau Allah yang berkehendak, itu sudah lain ceritanya. Walaupun dijaga dengan sedemikian rupa, tidak kecapean, makan makanan yang bergizi, kalau Allah menakdirkan untuk
tidak melahirkan anak tersebut, apa daya manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Walaupun seorang ibu ini berniat untuk mencelakakan anak tersebut, ingin menggugurkan kandungan tersebut, dengan berbagai macam cara dia coba lakukan, tetapi kalau Allah berkehendak untuk menghidupkan orang tersebut, apalah daya, keguguran tidak akan terjadi. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah kita terlahir ke dunia ini. Atas kehendak Allah kita dijaga di dalam perut ibu. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantas yang kita puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan memuji seorang dokter karena lahir dengan selamat, bukan memuji seorang ibu karena telah mengandung kita, tetapi yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita memuji ibu kita yang telah mengandung kita, tetapi pujian tersebut harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di alam ruh tadi seluruh manusia itu dalam keadaan Islam. Tidak ada manusia yang mana kafir, tidak ada Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Lalu kenapa kok manusia ketika terlahir ke dunia itu berbagai macam agamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhayyidani aw yunasiranihi aw yumajisani." Seluruh manusia yang lahir. Jadi di alam ruh manusia itu Islam. Di alam perut manusia itu Islam. Maka tidak heran kalau misalnya usia kandungan sudah ada nyawanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, maka anak tersebut akan menjadi calon ahli surga walaupun orang tuanya itu bukan non-muslim, walaupun orang tuanya itu bukan penganut Islam, tetapi anak tersebut akan tetap masuk surga. Kenapa? Karena di alam perut juga manusia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa menjadi kafir, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi dan lain sebagainya? Mauludin yuladu 'alal fitrah, ketika lahir juga mereka itu dalam keadaan suci, sampai usia balik mereka itu masih dalam keadaan suci. Jika seandainya ketika manusia ini lahir lalu belum menginjak balik, walaupun orang tuanya itu bukan Islam, tetapi ketika anak ini mati sebelum usia balik, maka dia tetap akan menjadi calon surga. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa abawahu yuhawidani, maka orang tuanya lah yang membuat dia menjadikan Yahudi, au yunasirani, atau menjadikan dia menjadi seorang Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Yang membuat agamanya berbeda adalah orang tuanya. Maka beruntunglah kita yang terlahir dari keluarga Islam, sehingga kita tidak susah mencari lagi agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ironisnya masih ada juga orang yang telah masuk ke dalam Islam, lahir dalam kondisi Islam, tetapi ketika dia dewasa jauh keluar daripada agama Islam. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, memasuki fase yang ketiga, yaitu alam dunia. Di alam dunia ini berbagai macam godaan, berbagai macam tipuan daya muslihat dunia yang menggelapkan mata kita. Banyak hal-hal yang menakjubkan untuk kita, yang memang kalau secara logika pantas untuk dipuji. Ada seorang ilmuwan menciptakan suatu benda pantas untuk dipuji, tetapi kita tidak pantas memujinya hanya karena apa yang dia ciptakan. Karena apa? Dia bisa melakukan hal tersebut itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa berbuat segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk menciptakan suatu benda, bernapas pun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka manusia tidak akan sanggup bernapas. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fase berikutnya yaitu alam kubur. Di alam kubur ini kembali kita masuk ke dalam ruang lingkup yang kecil. Tadi kita di dalam perut ibu, ruangnya kecil. Masuk ke alam kubur, ruangnya kecil, tidak lebih daripada 1 meter. Mungkin bisa kita bayangkan. Tetapi kubur yang begitu sempit itu bisa menjadi luas, lebih luas daripada mata memandang. Sejauh mata memandang. Kita mungkin pernah naik pesawat, kita lihat di udara sejauh apa
mata kita itu melihat ke udara tersebut? Atau misalnya kita menaiki sebuah kapal pesiar, sejauh apa kita itu melihat pandangan kita itu di laut? Maka kubur bisa Allah bikin lebih luas daripada pandangan kita tersebut. Itu terjadi kenapa? Karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kubur akan menjadi tempat untuk siksaan yang sangat berat. Akan Allah himpit manusia di dalam kubur tersebut sehingga tulang rusuknya itu saling bersengkangan, saling bersilangan, dan tidak lagi berbentuk lagi manusia. Karena apa? Karena sudah dihimpit oleh Allah Subhanahu wa taala. Luas dan sempitnya kubur tersebut terjadi karena apa? Karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita orang kaya, wah, saya orang kaya, saya mau bikin kuburannya yang luas 5 hektar, saya bikin kuburan. Tetap saja kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghimpitnya, apalah daya 5 hektar tidak akan menjadi 5 hektar. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah, maka yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah alam kubur masuk ke dalam fase yang terakhir, yaitu alam akhir. Alam akhir ini ada yaumul ba'ats, hari berbangkit, dibangkitkannya manusia yang tadinya sudah hancur lebur, yang sudah tidak ada rupanya lagi, tinggal daripada tulang ekornya saja. Allah Subhanahu wa taala siram tulang ekor itu dengan hujan air mani, maka tumbuhlah manusia seperti halnya tumbuhan yang keluar daripada tanah. Keluarlah manusia dari tanah tersebut, terlahir kembali. Di situ ada sebagian orang, aduh celaka saya, ternyata ini hal yang benar. Ternyata yang Allah janjikan itu benar. Dibangkitkannya manusia bukan dibangkitkan oleh siapapun, tetapi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan, bukan cuma dibangkitkan untuk leha-leha, tetapi di situ masuk ke dalam yaumil hisab, yaitu dipertimbangkan amal kebuatannya, baik dan buruknya, kemana tujuan dia, apakah neraka ataukah surga. Di yaumil mizan ini, pertimbangan ini, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kasih sayangnya yang memang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka tidak melalui mizan ini langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada yang Allah benci sangat luar biasa, maka tidak lewat mizan lagi, ditendang langsung oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fase-fase tersebut dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur hingga akhir, itu semua Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingatkan, kita tidak boleh memuji sesama manusia kalau kita tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menyandarkannya sebelum kita memuji orang tersebut? Misalnya teman kita menemukan membuat suatu temuan, maka kita ucapkan subhanallah, Anda luar biasa. Atau anak kita yang pintar, masya Allah, pintarnya anakku. Atau istri kita yang cantik, subhanallah, cantiknya istriku. Jangan langsung kita bilang cantiknya engkau, jangan langsung kita bilang pintarnya engkau, jangan langsung kita bilang hebatnya engkau. Karena apa? Karena kita harus menyandarkan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.